Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan ridhonya serta izinnya kita bisa berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk melaksanakan kajian rutin bersama Ustaz Wahid Rahman dan bertolak untuk memantapkan keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah. Dan insya Allah kita termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu jamaah kajian agatis yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian pada pekan ini atau pada hari ini setelah kemarin pekan lalu kita membahas mengenai surat Al-Baqarah ayat ke-36, terkhusus lagi bagaimana cara setan menggoda kita atau memasuki ke pemikiran kita. Nah, mungkin pada hari ini kita akan lanjut ke hal-hal yang lain. Baiklah, karena sekarang sudah 05.36, waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Akhwani wa akhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah. Kita hari ini akan masuk pada ayat 37 ya. Ya, Betul? Ustaz. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Baik, fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Yang pertama, Adam menemui Allah, artinya berkata kepada Allah, ya. Dan kemudian Allah memberi kalimat kepada Adam. Kalimat itu maksudnya pernyataan. Menurut Mujahid, ya, seorang penafsir yang sangat luar biasa, menuturkan beliau
menerima kisah ini dari Ubaid bin Umair, bahwa yang mengatakan Adam bertanya begini tentang ketika Adam menemui Allah. Adam bertanya, "Ya Tuhanku, dosa yang telah aku lakukan," kata Adam, "apakah merupakan sesuatu yang telah engkau tetapkan kepadaku, ataukah hanya sesuatu yang aku perbuat?" Maka Allah mengatakan, ya, ini yang disebut Allah memberi kalimat. Allah mengatakan bahwa itu telah aku tentukan atasmu sebelum kamu diciptakan. Jadi bahwa apa yang terjadi kepada Adam ini merupakan satu klausal, ya, yang disutradari oleh Yang Maha Sutradara, yaitu Allah, untuk menjadi pelajaran buat umat kemudian. Ya. Makanya Adam bertanya, "Ya Allah, apakah ini merupakan ketetapanmu atau sesuatu yang baru?" Kata Allah, "Ini merupakan sebuah ketetapanku." Lalu Adam menyadari itu, bahwa itu salah. Maka kemudian Adam bertaubat kepada Allah. Fataba alaih. Nah di situ, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Lalu kemudian Adam bertaubat kepada Allah, menyadari bahwa dia salah. Maka kemudian kesimpulannya sederhana. Manusia baik, ya, manusia baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi manusia baik itu adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Saya ulangi ya. Manusia baik bukanlah manusia yang tidak pernah berbuat salah. Tetapi manusia baik itu adalah manusia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Karena apa? Mencari manusia tidak bersalah itu tidak mungkin ketemu. Oleh karenanya ada ungkapan orang Arab yang sangat indah. Beliau mengatakan, "Al-insanu mahallul khata'i wan nisyani." Manusia itu ya tempatnya salah, ya tempatnya lupa. Ya, nek manusia salah, manusia lupa ya karena dia memang manusia. Ya. Makanya Allah memberi satu kebaikan yang disebut dengan tobat itu. Nah, mestinya kita juga sadar begini. Nih, mohon maaf ya. Mestinya kita juga sadar gini. Kita ini kan manusia. Teman kita manusia, saudara kita manusia. Jadi kalau teman dan saudara kita salah, ya mestinya kita maklum gitu. Karena dia adalah manusia yang pasti juga pernah berbuat salah. Gitu. Maka kita jangan pernah menuntut teman kita itu jadi malaikat yang kita hanya harapkan kebaikannya saja. Padahal kita tahu dia manusia. Karena dia manusia, mesti juga dia berbuat salah. Nah, tapi kita aneh ya. Kita menuntut, memaksa teman kita jadi malaikat. Pokoknya selalu benar gitu. Itu kan keliru. Padahal teman kita adalah manusia. Karena itulah Rasul pernah mengatakan begini. La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin membenci mukmin yang lain, atau mukmin laki pada mukmin perempuan. Karena pada mukmin itu terdapat keburukan budi pekerti. Lalu kata Rasul, ingatlah lu bahwa pada saudara mukminmu itu masih menyimpan banyak budi pekerti yang baik. Iya, dia ada budi pekerti jeleknya. Tapi bahwa pada dirinya itu masih banyak menyimpan budi pekerti yang baik. Ya. Maka karena itu ingat aja baiknya. Lupakan jeleknya. Kita menjaga persahabatan dan persaudaraan. Tapi kalau kita hanya mengingat jeleknya dengan melupakan kebaikannya, maka kita sedang menghancurkan persaudaraan. Ya. Nah, di situ kita harus tahu, oh iya dia salah, dia baik, dia buruk karena dia memang manusia. Nah, makanya orang baik itu bukan orang yang nggak pernah bersalah. Tapi orang baik adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Ini cerita Nabi Adam ini sepertinya begini. Ya, kalau disimpulkan. Maka karena itu,
ya Adam mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku salah, gitu ya. Maka kemudian ada pengakuan itu. Buka dalam Quran surat ke-7 ayat 23. Ini pengakuan Nabi Adam kepada Allah setelah kejadian pohon khuldi ini. Ya, silakan. Surat ke-7 ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Ini pengakuan Nabi Adam, ya, setelah kekeliruannya, ya, atas larangan mendekati pohon khuldi, dan Nabi Adam melakukan itu. Nah, kemudian Nabi Adam sadar menemui Allah, fatalaqqa Adam min rabbih tadi. Nabi Adam menemui Allah, kemudian dia menyadari akan dosanya, lalu dia berkata, qala, berkata keduanya. Keduanya itu adalah Adam dan Hawa. Rabbana, ya Allah Rabb kami, ya, zalamna, kami telah mendolimi, anfusana, diri kami. Maksudnya kami telah berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami ya Allah, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang yang rugi dunia dan akhiratnya, karena kami tidak akan mendapatkan surga kembali. Itu. Ini pengakuan Nabi Adam bahwa beliau adalah salah. Nah, ini yang Ana sebut tadi, orang baik itu ya bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, tapi orang baik itu adalah orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah, gitu ya. Sama dengan apa yang terjadi kepada Nabi Yunus. Ketika beliau kemudian putus asa dari janjinya Allah, jangan keluar dari negerinya sampai 40 hari. Lalu beliau kemudian di hari ke-38 keluar karena keputusasaannya. Maka kemudian beliau ditegur oleh Allah sehingga berada dalam ikatan, dan beliau baru sadar bahwa keliru, telah putus asa. Kemudian beliau juga seperti Nabi Adam, beliau berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah, maha suci engkau ya Allah, sungguh kami ini termasuk orang yang zalim. Gitu. Artinya kami ini pendosa. Nah, ini disadari oleh Nabi Adam kepada Allah bahwa beliau adalah berdosa. Nah, kemudian teman-teman sekalian, atas kesadaran itu, apakah Allah membuka ampunannya? Ya. Maka tentu Allah membuka ampunannya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, ampunan Allah itu jauh lebih besar. Nah, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ini, coba buka lagi kembali Quran surat keempat ayat 110. Jadi ketika berbuat zalim terhadap dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, Allah itu yang Maha Pengampun. Gitu. Surat keempat ayat 110. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha bihamdihi yajidillah ghafurur rahimah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan barang siapa berbuat kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, jadi ini enaknya dalam Islam sebenarnya ya. Bahwa Allah menciptakan manusia itu sempurna dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah, ketika kekurangan itu terjadi, artinya kita berbuat dosa, Allah membuka luas-luas ampunannya. Makanya dikatakan, ini berkaitan dengan Nabi Adam ya. Wa may ya'mal su'an, siapa yang berbuat kejahatan, au yadlim, atau menganiaya dirinya sendiri, menganiaya dirinya itu dia tidak memenuhi kewajibannya kepada Allah. Tsumma yastaghfirullah,
kemudian dia memohon ampun kepada Allah, sadar akan salahnya seperti Nabi Adam, yajidillah, maka dia akan mendapati Allah. Apa itu? Ghafurur rahima, maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi artinya gini, bahwa orang Islam itu kalau dia mau datang kepada Allah, nggak ada dosa yang nggak dimaafkan. Gitu. Jadi manusia salah itu kan ya wajar, karena dia adalah manusia. Tempatnya salah. Nabi Adam aja salah tadi, Nabi Yunus saja salah itu. Makanya yang baik itu bukan orang yang nggak pernah berbuat salah, tapi dia yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Nah, kesadaran itu ditujukan dengan apa? Ya tentu dengan taubat, istighfar dan seterusnya nanti ya. Jadi orang yang melakukan kejahatan menganiaya dirinya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bahkan janji Allah, semua dosa yang kita kerjain itu, ya, lalu kita sadari itu semua, ya Allah maafkan. Saya ulangi, semua dosa yang kita kerjakan, ya, yang melampaui batas lah gitu, Allah itu buka ampunannya, nggak pernah ditutup. Dan Allah janji semua dosanya bisa dimaafkan. Ini janji Allah ya, semua dosanya bisa dimaafkan. Quran surat 39 ayat 53. Monggo. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Insya Allah ya. Jadi Allah tuh sayang banget sama kita. Allah tahu kita tempatnya salah. Ya Allah tahu kita sudah tergelincir. Allah maafkan atas salah kita kalau kita sadar. Dan Allah memaafkan tidak separuh, tapi seluruhnya. Kul katakan, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang telah melampaui batas ala anfusihim, terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu, ya, jangan pernah kau putus asa. Bir rahmatillah, dari rahmat Allah. Jangan pernah bilang, rasanya dosa saya sudah nggak bisa dimaafin. Rasanya saya nggak bisa dimaafin. Itu perasaan kita. Makanya kita terus harus roja, berharap kepada Allah. Dan Allah sendiri yang memberi harapan. Apa kata Allah? Jangan kau putus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yaghfiru, selalu memaafkan, ad-dunub, semua dosa-dosa, jami'an, seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguh dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini kisah yang kita bisa ambil dari Nabi Adam. Ya. Nabi Adam kemudian menemui Allah, menyadari dirinya dosa, dan di ujungnya sungguh dia Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, cuma begini. Jangan karena ayat ini lalu kita berkata, ya sudahlah, saya berbuat dosa saja hari ini. Nanti saya mau taubat. Nah, gitu ya. Misalnya, ya sudahlah, saya akan berbuat dosa, nanti saya mau taubat gitu. Nah, itu namanya tulul amal kalau dalam agama. Tulul amal itu panjang angan-angan. Kenapa disebut panjang angan-angan? Dia melakukan dosa, lalu dia berkata, kan Allah maha pengampun, nanti saya nanti akan mohon ampun. Itu disebut tulul amal. Panjang angan-angan. Kenapa? Karena kata ulama, seolah-olah dia yakin sudah taubat sebelum dia mati. Bagaimana kalau matinya datang dulu, lalu dia belum bertaubat? Atau dia mati dalam melakukan dosa? Bagaimana? Gitu. Ya, itu disebut tulul amal. Karena itu Allah nyuruh kita segera dong, gitu. Kita sadar, ya segera datang kepada Allah untuk bertaubat. Makanya ada ayat mengatakan pada surat 3
ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, apa kata Allah di situ? Wasari'u. Apa wasari'u itu artinya? Wasari'u itu artinya bersegeralah kamu. Nah, jadi jangan ditunda. Jangan berkata, nanti saya akan mohon ampun kepada Allah. Gitu ya. Nggak boleh. Itu namanya tulul amal. Ya, dia berbuat dosa, nanti saya mohon ampun kepada Allah. Nggak bisa, nggak bisa begitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan kita punya umur. Bagaimana kalau kita mati dalam keadaan berbuat dosa? Atau mati sebelum bertaubat? Makanya Allah bilang, ketika kamu sadar, kayak Nabi Adam begini, fataba alaih, dia cepat taubat. Makanya, wasari'u, bersegeralah kalian. Ila maghfiratin, kepada ampunan. Mir rabbikum, dari Rabbmu. Jadi cepat mohon ampun. Ya. Wa jannatin, dan bersegeralah kepada surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini maksudnya adalah jangan pernah menunda berbuat baik. Kalau wasari'u ila maghfiratin itu jangan pernah menunda untuk bertobat. Yang kedua, jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Itu. Ayo segera. Ya, ayo bersegera. Misalnya dalam ayat yang lain, sama juga isinya hampir sama dengan ini, surat Al-Hadid, surat 57 ayat 21. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ard uiddat lilladina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, sabiku, makanya disebut musabaqah tuh, perlombaan. Sabiku, berlomba-lombalah kalian. Ila maghfiratin, kepada ampunan. Mir rabbikum, dari Rabb kalian. Ayo cepat berlomba-lomba, bersegera. Ya. Wa jannatin, dan berlomba-lombalah ke dalam surganya Allah. Arduha, yang luasnya ke ardis sama'i wal ard, seperti luasnya langit dan bumi. Jadi berlomba-lomba menyadari salah dan berlomba-lomba berbuat baik. Ya, bersegera gitu ya. Saat kita tahu kita berdosa, jangan tunda nanti, ayo segera datang kepada Allah, mohon ampun gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan kita masih hidup. Ya, jangan kita mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya sudah nanti saya akan mohon ampun kepada Allah kalau sudah umur sekian, kalau sudah begini, kalau sudah begini. Itu nggak boleh. Itu yang disebut dengan tulul amal. Karena kita nggak pernah tahu tuh kita punya usia sampai kapan. Karena itu Allah katakan dalam Quran surat 31 ayat 34. Di ujung ayat, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Karena itu jangan pernah menunda untuk bertaubat dan berbuat baik. Nanti saya kalau umur begini, baru begini, baru begini, baru begitu. Nggak boleh. Karena tidak seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak seorang pun yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan meninggal. Lalu bagaimana dia akan menunda untuk berbuat baik? Bagaimana dia menunda untuk taubat? Bagaimana masih mengatakan nanti. Nggak segera berhenti. Ya. Bagaimana mengatakan nanti.
Kata Ibnu Umar, Abdullah, ya Abdullah pernah mengatakan begini, karena Rasulullah SAW akhadha bimankibi. Satu waktu Rasulullah memegang pundakku, wa yaqul, dan Rasulullah bersabda, ya kata Ibnu Umar ya. Ibnu Umar yang sangat keren. Masuk Islamnya itu tahun keempat, umur 4 tahun. Ya, umur 4 tahun. Nah, kata Ibnu Umar, satu waktu Rasulullah memegang pundakku. Dan Rasulullah berkata, apa kata Rasulullah? Hai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Atau seperti orang yang mengembara. Artinya apa? Seperti orang asing itu kau kembali, nanti nggak lama di dunia ini, kau akan kembali ke akhirat. Atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Nyeberang jalan itu ini bukan tujuanmu, tapi tujuanmu di seberang sana. Yaitu akhirat. Lalu Ibnu Umar berkata, kalau engkau ada di pagi hari, jangan tunggu sampai sore, berbuat baik, bertaubat. Kalau engkau ada di sore hari, jangan tunggu sampai pagi. Nah, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Gitu ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ya, cepat bertaubat kepada Allah. Bersegera. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kita punya waktu untuk hidup. Ayo segera. Karena hidup kita kan sebentar sekali kan. Lalu kita mengatakan ya nantilah. Kalau sudah umur segini, kalau begini. Yakin umur kita nyampe. Saya nanti mau hijrah, saya nanti mau taubat, saya mau sadar, mau berhenti dari semua ini. Nanti kalau sudah begini, yakin. Justru saat kita sadar itu cepat. Seperti Nabi Adam ini. Fataba alaih, kemudian Nabi Adam cepat taubat kepada Allah. Ya, jangan pernah ditunda. Hidup kita ini singkat. Kalau mau tahu singkatnya hidup kita, buka Quran surat 23 ayat 112 sampai 115. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ya, fas'alil 'adin qala illa labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Ayat 112 sampai 15. 116. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Nah, Allah tanya, qala kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama memang kalian tinggal di dunia ini? Kok sampai melampaui batas dengan dosa, nggak pernah mau sadar. Ya. Kalau mereka menjawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kami tinggal di dunia ini sehari atau setengah hari. Kata Allah, fas'alil adil. Tanya kepada mereka yang hitung. Yang katanya sehari atau setengah hari. Qala Allah bilang, illa bistum illa qalila. Tetapi kalian tinggal di dunia ini hanya sebentar. Nggak sampai setengah hari. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seadanya kalian ngerti. Tapi kalian nggak mau ngerti begitu ya. Kita menganggap hidup ini selama-lamanya. Sehingga kita menunda untuk bertaubat, berbuat baik. Ya memang hidup ini kan seperti mimpi ya. Seperti mimpi. Kita nggak pernah sadar. Sadarnya nanti kalau sudah mati. Ya. Kalau sudah diperlihatkan oleh Allah semua dosa, kita sudah mendapat siksa, baru kita nanti nyesal. Ya hidup ini memang seperti mimpi. Ya. Coba bandingkan deh. Dunia dan akhirat. Itu kan nggak ada apa-apanya dunia ini. Wong sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya gitu ya. Surat berapa itu pun? Quran surat 22 ayat 47. Inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Sehari di sisi Allah kelak di akhirat
sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Lalu gimana kita mau melampaui batas? Ya kita salah, ya kita manusia. Kalau gitu ayo jangan tunda. Berbuat baik. Cepat datang kepada Allah. Cepat mohon kepada Allah. Ya, cepat menangis kepada Allah. Ya. Hidup ini singkat sekali. Yang kalau dibandingkan dengan akhirat kan nggak ada apa-apanya itu. Nah, kerugian. Tapi memang ya hidup ya kita nggak apa ya seperti mimpi itulah. Seperti mimpi, nggak sadar-sadar. Sadarnya nanti kalau sudah mati ya. Baru nyesal ya, baru nyesal. Seperti yang digambarkan dalam Quran surat 23 ayat 99 sampai 100. Surat 99 surat 23 ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Nah, ini kan penyesalan yang sangat luar biasa nih. Iya kan? Sampai ketika kematian datang kepada salah seorang di antara mereka, dia baru berteriak, "Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia," katanya. Baru dia bilang, "Saya akan beramal soleh. Yang dulu saya tinggalkan, saya mau tobat, saya mau sholat, saya mau begini," gitu. Yang tadi karena dia nunda. Ya, karena dia nunda. Mbak, mau sadar-sadar sih, ayolah hijrah lah, ayolah hijrah. Nantilah. Nanti kalau sudah mati baru dia bilang begini, "Saya akan beramal soleh yang dulu saya tinggalkan." Kata Allah sekali-kali tidak. Itu hanya teriakan mereka. Sedangkan mereka dilingkari oleh barzakh. Ya. Mereka berada di alam barzakh. Nah, ini penyesalannya jangan sampai seperti ini. Ya. Baru minta berbuat baik. Makanya mumpung hidup. Ya. Jadi ketika kita sudah melakukan dosa dan memang tempatnya ya seperti Nabi Adam contohkan tadi, ayo kita datang cepat kepada Allah. Ya, coba ada ayat yang hampir mirip dengan ini. Buka Quran surat berapa itu saya kok lupa ya. Yang surat 35 ayat 37 kalau nggak salah. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Wahum yastarihuna fiha. Ini yang kita tunggu kan enggak kan? Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Rabbana, ya Allah Rabb kami. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Kalau kau keluarkan ya Allah, na'mal salihan. Kami akan beramal soleh katanya. Ghairal ladzi kunna na'mal, berlainan dengan apa yang dulu masa hidup saya lakukan. Ya tadi menunda taubat, menunda berbuat baik, nggak mau hijrah. Asik aja dalam keadaan yang mereka nikmati. Lalu Allah jawab ketika mereka minta dihidupkan kembali akan beramal soleh. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami sudah memberi waktu yang cukup, umur yang panjang, 40, 50, 60. Ya, untuk apa? Untuk berpikir bagi orang yang mau mikir. Tapi kita nggak pernah mikir ya. Hayo aja asik dengan kehidupan ini. Dan Allah bilang waja'akumun nadhir. Bukankah telah datang pemberi peringatan Rasulullah, sahabat, ulama, ya, udah kasih tahu.
Ayo cepat hijrah, jangan tunda berbuat baik, jangan tunda untuk bertaubat. Fadhuku fama lidzalimina min nasir. Ya. Maka kata Allah, maka rasakanlah azab ini bagi orang-orang pendosa. Tidak ada seorang penolong pun nanti di akhirat. Nah, ini sebenarnya cambuk buat kita. Ya, cambuk buat kita kisah tentang Nabi Adam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang. Nah, sekarang ini, gimana Ustaz cara ngilangin dosa? Kan sudah dibilang, orang baik bukan orang yang nggak pernah dosa, gitu ya. Tapi orang yang sadar kalau dia pernah berbuat dosa. Nah, kita juga nggak boleh tuh mematikan harapan orang. Wah, dosamu tuh nggak bakal dimaafin. Kalau ada Ustadz ngomong gitu, itu kurang baca dalil. Wong semua dosa bisa dimaafkan oleh Allah ya. Nah, cuma gimana caranya? Satu, saya bilang jangan ditunda dulu. Jangan ditunda. Itu dulu yang harus dipahami. Jangan ditunda untuk bertobat. Jangan jadi orang tulul amal, panjang angan-angan. Segera, 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 segera. Ya, jangan ada menunda untuk bertobat. Segera datang kepada Allah. Allah mengampun lagi Maha Penyayang. Nah, caranya bagaimana itu ngilangin dosa? Ya, cara ngilangin dosa. Satu, tentu dengan tobat. Ya, tentu dengan tobat. Apa syaratnya tobat itu? Syaratnya 5. Kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia, syaratnya 6. Ya. Apa syarat tobat itu? 1. Harus ikhlas. Ya, tobat itu harus ikhlas. Betul-betul menyadari kita karena Allah. Ya. Kalau nggak ikhlas, ya nggak diterima. Karena setiap perbuatan itu tergantung niat. Yang kedua, ya, ayyukli'anil ma'siyah. Yang kedua, berhenti total dari dosa itu. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua berhenti secara totalitas. Gak boleh tuh bilang begini, ya pelan-pelan lah, sedikit-sedikit lah berhenti. Nggak bisa. Kalau mau berhenti, berhenti total. Nggak bisa, ya pelan-pelan lah. Kalau biasa minum 1 botol, ya segelas lah. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, seorang yang melakukan perbuatan dosa sekecil apapun itu, maka dia akan terjerembab nanti pada dosa yang lain. Artinya, satu dosa itu akan membuka dosa-dosa yang lain. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang biasa berbuat dosa, nanti lama-lama tidak lagi menganggap dosa itu adalah sebuah dosa. Karena asik saya. Coba sahabat-sahabat yang ada di Agatis ini berbuat dosa, pasti merasa nggak enak bener kok melakukan dosa ini. Tapi bagi orang yang biasa berdosa, nah itu nggak apa-apa, udah jadi habit. Kalau bahasa orang Betawinya, udah jadi makanan. Sehingga tidak lagi menganggap dosa. Gitu ya. Jadi kalau mau berhenti, totalitas. Jadi syarat taubat yang pertama ikhlas, 2 berhenti secara totalitas. Ya, yang ketiga, ya ayyan dama ala fi'liha. Ada penyesalan mendalam tentang apa yang telah dilakukan. Seorang yang melakukan dosa tidak ada penyesalan, maka dia akan terbuka untuk melakukannya. Maka harus ada penyesalan mendalam. Ayyan dama ala fi'liha. Ya. Ada penyesalan mendalam. Nah, kita ini lucu. Sudah bertaubat katanya, sudah sadar, tapi kita bangga sama dosa kita. Dengan bercerita kepada orang-orang, "Oh, saya dulu begini, saya dulu begini, saya dulu begini." Itu bukan ciri orang bertaubat. Dan syarat taubat dia tidak terpenuhi. Karena itu taubatnya nggak diterima. Maka dia malu menceritakan dosa itu. Bagaimana Allah sudah tutupin, dia buka. Nah, bahkan ada mujahirah namanya. Yang mujahirah itu ditanya. Jadi semua dosa itu dimaafkan oleh Allah kecuali mujahirah. Apa mujahirah itu? Orang
Gini, dia berbuat dosa di malam hari, dosa itu ditutupi oleh Allah, di pagi harinya diceritain kepada orang lain. Itu nggak bakal dimaafkan. Ya, makanya tadi ada penyesalan mendalam. Ya, menyesal karena telah melakukannya. Karena kalau tidak menyesal, ya syarat taubatnya nggak dipenuhi. Kemudian syarat taubat yang ke berapa sekarang? Yang keempat, Ustaz. Yang keempat. Ayya'zima alla ya'uda ilaiha abadan. Ya. Ayya'zima ya. Alla ya'uda ilaiha abadan. Ada tekad untuk tidak mengulangi kembali. Gitu. Jadi ada satu tekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau ternyata terulangi, nah, ada hadis ini ya. Terulangi, dia tahu dia punya Allah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Ya, maka Allah menerima taubatnya kembali. Yang jelas harus ada tekad kita untuk tidak mengulangi. Saya tidak akan mengulangi. Saya tidak akan mengulangi. Ayyazima berazam. Ya Allah ya'uda untuk tidak mengulangi. Ilaiha kepada dosa itu abadan selama-lamanya. Nah, kemudian syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima adalah mengganti semua kejelekannya tadi dengan amalan soleh. Ya, tadinya dia berbuat dosa, ganti dia dengan rajin sholat, rajin puasa, rajin bersedekah, rajin ikut kajian, gitu, ya, rajin baca Quran, rajin berzikir, gitu. Nah, karena ada orang katanya bertobat, dia berhenti, dia menyesal, dia tidak melakukan kembali, tapi dia tidak melakukan kebaikan apa-apa. Maka itu tidak cukup syarat taubatnya. Ini udah berhenti dia nih. Udah tidak melakukan lagi itu dosa. Tapi dia tidak melakukan kebaikan. Maka itu taubatnya tidak memenuhi syarat. Nah, makanya kenapa ada dalil misalnya dalam Quran surat 25 ayat 68 sampai 70. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang-orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Coba lihat ya, di situ syirik, membunuh dosa. Syirik membunuh zina. Itu dosa besar tuh. Ya, dosa besar. Kemudian hukumannya itu dilipat gandakan oleh Allah. Dia kekal di neraka dalam keadaan hina. Lalu ayat 70-nya Allah bilang apa? Kecuali mereka bertaubat, beriman, dan mengiringi dengan amal saleh. Ya, maka Allah bukan hanya memaafkan dosa-dosanya. Bukan hanya memaafkan dosa-dosanya. Coba lihat. Allah ganti semua kejelekannya dengan kebaikan. Sungguh dia Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, inilah teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, syarat dari taubat. Ya, saya ulangi ya syarat taubat ya. Yang pertama, ikhlas. Ya, bertobat itu mesti ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak memenuhi syarat tuh. Yang kedua, berhenti totalitas. Nggak boleh berhenti sedikit-sedikit Pak Ustadz. Nggak bisa. Kalau mau tobat ya berhenti total. Nggak bisa bilang sedikit-sedikit. Nggak bisa. Karena tadi alasannya. Sedikit kita lakukan dosa akan membuka peluang dosa yang lain. Ya. Dan sedikit melakukan dosa terus. Lama-lama tidak lagi menganggap dosa. Berhenti total. Yang kedua, menyesal karena telah melakukan.
Jangan pernah ceritakan dosa. Menceritakan dosa itu berarti dia bangga. Kalau bangga berarti dia tidak ada penyesalan. Ya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Ya. Bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Kalau sudah tekad tidak mengulangi, lalu terulangi, mohon ampun lagi kepada Allah. Dan Allah mengampuni. Lalu kemudian, yang kelima, ya ganti dengan amalan saleh. Itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau dosanya kepada manusia, masih ada yang keenam. Apa itu? Ayyabra'ah. Ya, membebaskan diri dia dari dosa itu kepada sahabatnya. Misalnya, dia menceritakan tentang buruknya, dia minta maaf. Allah tidak maafkan selama dia tidak minta maaf. Dia mengambil haknya, kembalikan dulu haknya. Kembalikan. Ya. Nah, itu kalau dosanya kepada manusia, syaratnya 6. Kalau kepada Allah, syaratnya 5. Ya, nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat agatis yang dirahmati Allah, itu satu cara menghilangkan dosa, yaitu dengan apa tadi? Taubat. Yang kedua, dengan apa? Dengan istighfar. Dengan istighfar. Istighfar, astaghfirullah atau astaghfirullah wa atubu ilaihi atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi atau Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang disebut Sayyidina Nabi Muhammad SAW itu yang lampau sudah dimaafkan, yang akan datang sudah dimaafkan, maksum dan dijamin masuk surga. Tapi apa yang dikatakan Nabi? Wallahi, kata Nabi, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi, aku ini beristighfar kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Dalam hadis yang lain, mi'a marrah, 100 kali. Padahal dosanya sudah dimaafkan. Dijamin masuk surga, beristighfar segitu. 100 kali dalam sehari. Nah, kita tinggal tanya, ya berapa kali kita? Ya kalau cuma baca istighfarnya habis sholat aja yang 3 kali, habis salam 3 kali, kali 5 cuma 15. Nabi 100 kali. Ya, Nabi 100 kali, lebih dari 70. Itu Nabi beristighfar. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, istighfar itu tidak hanya menggugurkan dosa. Ya. Istighfar itu tidak hanya menggugurkan dosa. Bahkan Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu ala kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farjan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa orang membiasakan diri istighfar kepada Allah, ya, maka satu, ya, Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Kita biasa istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup. Ya. Yang kedua apa? Yang kedua, aku akan ganti setiap kesulitannya, ya, dengan kebaikan. Aku akan ganti setiap kesulitannya dengan kebaikan. Lalu kemudian yang terakhir apa? Ya. Yang terakhir, aku akan berikan rizki dari tempat yang dia tidak pernah menyangka. Jadi orang istighfar itu tidak hanya apa? Tidak hanya diampuni dosa-dosanya. Bahkan orang yang beristighfar itu, ya, yang pertama tadi adalah Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Ya. Yang kedua, Allah akan ganti setiap kegundahannya dengan kebahagiaan. Ya. Yang ketiga,
ya, Allah akan berikan rizki dari tempat yang dia nggak pernah nyangka. Ya, gitu. Ada satu kisah ya tentang seorang ulama mazhab ya, Imam Ahmad kalau tidak salah. Ya. Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Ya, Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah itu riwayatnya. Jadi satu waktu beliau ini dalam perjalanan pergi dari tempatnya menuju ke Basrah. Basrah itu Irak ya. Menuju ke Basrah. Dia nggak tahu kok dia pengen safar ke Basrah. Akhirnya safar ke Basrah. Beliau kemudian sholat di masjid, kan tidak ada hotel ya, tidak seperti kita ya. Maka beliau hendak tidur dalam masjid itu. Tapi sama pengurus masjid diusirnya. Ya. Akhirnya beliau minta izin, saya ini musafir. Izinkan saya tinggal di masjid ini. Ya, untuk semalam saja. Enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh dia tidur di masjid itu. Lalu kemudian dia berjalan keluar, lalu ada seorang tukang roti di sebelah masjid, namanya Khubas ya, tukang pembuat roti, Khubas. Maka tukang roti ini bilang, Tuan tinggali saja di rumah saya, tidur di rumah saya, istirahat malam ini. Setelah itu terserah Tuan. Lalu kemudian si tukang roti, tapi Tuan tunggu saya dulu di tempat saya membuat roti dulu, nanti baru pulang ke rumah. Akhirnya Imam Ahmad itu ikut ke tempat dia pembuatan roti itu. Ya. Jadi Imam Ahmad itu lihat dia buat roti. Ya, ketika mengadon itu dia baca istighfar gitu ya. Ketika dia memerak dia baca istighfar, pokoknya istighfar terus. Terus dia bilang, sejak kapan Tuhan beristighfar begini? Wah, sejak zaman dulu saya sudah sering istighfar begini katanya. Dan alhamdulillah semua yang saya inginkan Allah beri. Kecuali satu kata dia, yang Allah belum kabulkan. Apa itu? Saya itu pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad menangis. Sayalah Ahmad bin Hambal tadi. Coba, karena istighfarnya itu. Ya, Allah kasih rizki dari tempat yang dia nggak nyangka. Dia pengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Bayangkan, datang Imam Ahmad bin Hambal. Padahal Imam Ahmad bin Hambal itu tidak ada keperluan. Cuma pengen aja safar menuju ke Basrah. Nah, ini salah satu riwayat keagungan dan kehebatan istighfar. Jadi teman-teman sekalian, itu cara menghapus dosa baru dua ya. Taubat dan istighfar. Baik, wallahu alam. Silakan Pak, sedikit waktunya sudah jam setengah. Oke, baik Ustaz, Masya Allah, indah sekali. Pada pagi hari ini kita membahas bagaimana indahnya taubat, apa yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Yunus, dan juga syarat dari taubat yang diterima, dan juga cara menghapus dosa. Tadi baru dua yang disampaikan Ustadz, yaitu bertaubat dan beristighfar. Baiklah Bapak Ibu rekan Villa yang dimuliakan Allah, kita menuju ke sesi tanya jawab. Ini ada satu pertanyaan melalui chat Ustadz dari Bu Afi. Apakah bila sudah bertaubat bisa merasakan Allah sudah memberikan ampunan atas dosa dan menerima taubat tersebut, Ustaz? Mungkin ada tanda-tandanya atau apa, Ustaz? Saya nggak bicara tandanya. Gini, teman-teman sekalian, ulama itu mengatakan ada dua hal yang terus harus melekat pada diri kita. Yang pertama itu khauf, ya, khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua roja. Ya, roja itu selalu berharap kepada Allah, karena Allah memang tidak pernah menutup harapan. Khauf itu ada rasa khawatir tidak diterima, ada rasa khawatir ibadahnya tidak diterima, taubatnya tidak diterima. Sehingga dengan khauf itu ada kekhawatiran itu, maka dia akan terus memperbaiki taubat dan ibadahnya, baik secara kualitas maupun kuantitas. Nah, bersama itu juga dia harus punya roja. Apa roja itu?
harapan yang besar kepada Allah. Ya, karena apa? Harapan itu harus ada karena Allah sendiri yang membuka harapan. Ya, Allah sendiri yang membuka harapan bahwa semua dosa akan dimaafkan, begini-begini. Nah, jadi jangan penuh ketakutan juga, hanya takut saja. Jadi harus ada khauf dan roja. Khauf akan membuka peluang orang untuk lebih bersemangat beribadah dan memperbaiki ibadahnya. Kemudian roja itu akan terus membuka harapan-harapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah memberi harapan, kan Allah nggak mungkin ingkar dengan janjinya, gitu ya. Ya, jadi itu saja yang kita harus tanamkan pada diri kita. Allah membuka taubatnya, Allah menerima taubatnya, ya sudah, bahwa Allah berjanji seperti itu dan Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Tapi juga harus ada rasa takut agar kita menambah kualitas ibadah kita dan kuantitasnya. Begitu. Itu saja sudah cukup. Wallahu a'lam. Sigit. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya baik Bu Anita. Ya, mau tanya kan kita kalau puasa sunnah Arafah sama 10 Muharram itu bisa menghapus dosa-dosa ya yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Dosa-dosa seperti apa yang bisa dihapuskan dengan puasa sunnah-sunnah tersebut? Dan yang dosa seperti apa yang memerlukan taubat nasuha ya. Terus kalau taubat nasuha itu apakah memang ada sholat khusus gitu, sholat sunnah taubat. Terus kemudian bacaan doa yang Nabi Adam dan Nabi Yunus ucapkan itu apakah perlu dijadikan doa rutin atau sekali-sekali aja setiap kali kita melakukan suatu kesalahan yang kita rasa itu perlu kita ucapkan doanya sebagai bentuk rasa menyesal kita atau taubat kita. Terima kasih Ustaz. Oh, iya. Yang pertama hadis dari Abi Qatadah Al-Ansari ketika Rasul ditanya an shaumi yaumi Arafah, tentang puasa Arafah. Nabi menjawab yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu mampu menghapus dosa tahun lalu dan tahun yang akan datang. Lalu tentang puasa Asyura, Nabi ditanya. Nabi jawab yukaffirus sana al-madiyah, mampu menghapus dosa tahun lalu. Nah, kata ulama, dosa ini dosa apa? Dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil, ya, dosa-dosa kecil diampuni dengan saum. Nah, dosa besar yaitu dengan taubat. Apakah taubat itu harus sholat? Nah, ulama berbeda pendapat. Sebenarnya setiap sholat itu adalah taubatnya. Ya, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Cukup bertaubat, syaratnya tadi 5 itu. Ya, namanya taubatun nasuha. Taubatun nasuha itu kan taubat yang semurni-murninya sebenarnya ya. Itu tadi dijelaskan dalam Quran surat 25 ayat 71. Ya, coba dibuka. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Nah, jadi syaratnya siapa bertobat, dia menyadari dosanya dan dia berhenti, tidak mengulangi lagi dan beramal soleh, gitu ya, maka itu yang disebut tobat yang sesungguhnya. Jadi dia menyesali dosanya, berhenti, tidak mengulangi, lalu dia sibuk dengan amalan soleh, itulah tobat yang sebenarnya. Sudah selesai itu ya. Begitu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya tadi kok lupa saya. Ini Ustadz doanya Nabi Adam dan Nabi Yunus. Apakah harus dibaca terus-menerus atau sekali-kali Ketika kita berbuat dosa? melakukan kesalahan aja. Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu tahu. Wa umrina kisun fi kulli yaumin wa dan bizaidun kaifahtimal. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Dosa kita makin hari makin bertambah. Nah, kata ulama, hampir tak ada manusia tidak melakukan dosa dan hampir tidak ada hari terlewati kecuali ada dosa. Karena setiap hari kita ada dosa, ya kita baca terus itu. Dijadikan dzikir, dijadikan doa harian kita. Ya, karena kita tempatnya salah dan dosa. Rabbana zalamna. Jadi setiap doa kita selipkan itu. Ya, kita baca doa itu. Itu namanya kita menyadari kepada Allah bahwa kita sering berbuat dosa, kita tempatnya salah, kita tempatnya dosa. Ya. Begitu, Bun. Wallahu a'lam. Kalau diwakili oleh itu boleh nggak Ustadz Sayyidul Istighfar?
Ya, nggak diwakili itu dulu baru Sayyidul Istighfarnya. Oh ya. Ya, Wallahu syukran, Ustaz. a'lam. Mohon maaf tadi saya sempat terpental, saya baru bisa masuk lagi. Mungkin pertanyaan yang lain, silakan. Kita mungkin masih ada 10 menitan, ada waktu. Saya boleh izin? Ya, silakan monggo Bu Nani. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Waalaikumsalam. meneruskan pertanyaan dari Mbak Afi dan juga Bu Nita terkait dosa. Ini kan ada dosa yang disengaja, tidak disengaja. Ada yang kita tahu bahwa itu adalah dosa, kemudian ada yang kita tidak tahu karena seperti kelemahan tadi itu. Nah, tadi Ustadz menyampaikan salah satunya adalah Rasulullah berbuat amal soleh, gitu. Salah satunya misalnya sedekah. Apakah kalau kita tahu dosa kita yang besar begitu menurut kita ya Ustadz, itu perlu diniatkan tidak Ustadz untuk melakukan hal-hal itu yang kita tahu ya? Oh, Ustadz. Baik, ini sebenarnya besok yang ketiga ya, Oh, bahwa baik. ada amalan-amalan penggugur dosa. Apakah setiap amalan yang kita lakukan itu kita niatkan untuk menggugurkan dosa kita? Tidak perlu, Bun. Ya, karena setiap amalan itu dengan sendirinya adalah menggugurkan dosa. Ya. Misalnya Bunda mau sedekah agar gugur dosa saya. Nggak perlu begitu, karena setiap Bunda melakukan amal soleh itu menjadi penggugur dosa dengan sendirinya. Gitu ya. Jelas ya? Makanya Rasulullah mengatakan, apa kata Rasul? Ittaqillah haitsuma kuntah. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti saja perbuatan jelekmu dengan kebaikan, dan kebaikan itu adalah menghapus dosa. Ya sudah selesai. Ya. Karena itu hikmah dari kita berbuat baik. Tanpa kita harus, saya mau sedekah biar dosa saya dimaafkan. Tanpa begitu. Dengan sendirinya, ibu sholat, sholatnya menjadi penggugur dosa. Ibu puasa, puasanya menjadi penggugur dosa. Ibu wudhu, wudhunya jadi penggugur dosa. Ibu sedekah, sedekahnya menjadi penggugur dosa. Gitu. Allahu a'lam. Jazakallah Jelas, khair. Bu Nani ya? Oke. Ustadz, mungkin satu pertanyaan dari saya. Tadi Ustadz menyebutkan salah satu syarat taubat diterima adalah ikhlas. Nah, yang sering terjadi kan kita bertaubat atau berhijrah karena mungkin lingkungan Ustadz. Awalnya mungkin karena mungkin diminta atau dinasihatin oleh orang tua atau pasangan hidup kita atau karena teman dan segala macam. Walaupun nanti mungkin hijrah kita niatnya mungkin kita bisa perbaikin Ustadz ya. Tapi awal-awal adalah kita sering sekali karena manusia bukan karena Allah Ustadz. Terima kasih. Ya, ikhwani wa ikhwati fillah, sama dengan orang mau ikhlas. Ikhlas itu kan ada prosesnya. Proses yang pertama apa? Dipaksa. Baik dipaksa oleh orang lain atau dipaksa oleh dirinya sendiri. Ya, saya mau sholat, saya mau baca Quran, itu kan dipaksa. Baik oleh orang tua, orang lain, teman, saudara, istri, atau kita sendiri. Nah, dari keterpaksaan itu nanti lama-lama jadi habit, Pak. Jadi kebiasaan. Ya. Nah, dari kebiasaan itu kemudian baru berganti. Jadi apa? Jadi kebutuhan. Ya. Lama-lama dari butuh itu jadi kerinduan. Nah, jadi keikhlasan itu muncul memang dalam sebuah proses. Ya. Jadi nggak apa-apa, jangan bilang begini, daripada nggak ikhlas nggak usah dikerjain. Jangan. Ya memang harus dipaksa dulu. Habis dipaksa nanti jadi biasa. Dari biasa jadi butuh. Butuh nanti jadi rindu. Nah begitu. Itu memang sebuah proses dan itu tidak ada masalah. Oke, terima kasih Ustadz. Kita mungkin masih ada waktu sekitar 7-8 menit. Silakan kalau ada yang ingin ditanya. Gimana Ustadz? Mohon maaf. Satu lagi aja. Satu lagi ya, satu lagi. Ustadz, ada keperluan lain. Monggo. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Langsung dibuka mikrofonnya saja. Tidak ada? Kalau tidak ada, kajian pada pagi hari ini kita akhiri. Pertama kali saya sampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Dan juga terima kasih pada Bu Nani yang pada pagi ini merangkap host, kemudian menayangkan Al-Quran dan juga merekam video karena Om Yan dan Om Aresta nggak bisa hadir pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga saya sampaikan terima kasih pada Anita yang sudah membacakan terjemahan dan juga kepada teman-teman yang lain yang telah berpartisipasi dan membuat diskusi menjadi menarik.
Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mohon maaf apabila dalam kesempatan ini ada yang tidak berkenan, dan baiklah kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak. Ustaz. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Sikit Nani, Dasa. Terima kasih Ustaz. Ya Dasa jangan kita tunggu catatannya. Assalamualaikum. Maaf lahir batin, pamit ya semuanya. Assalamualaikum.